Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Suryawardana dan teman saya. Syahrul Rozi Hakim Tohari. Nah, dia adalah mahasiswa kedokteran Universitas 11 Maret yang sedang koas. Nah, hari ini kita akan membicarakan salah satu topik yang penting. Mungkin kita sebagai orang awam pernah mendengar apa itu CPR, pijat jantung, henti jantung, dan RJP. Mungkin kita akan tanyakan kepada narasumbernya terlebih dahulu. Oke, nah tadi ada beberapa istilah ya, ada CPR, ada RJP, ada serangan jantung, sama henti jantung. Nah itu bedanya apa sih ya? Kita mungkin harus mulai dulu ya, namanya CPR. Nah CPR itu istilah untuk mendefinisikan ya, namanya pijat jantung. Jadi kita itu melakukan pijat jantung, jadi kita menekan-nekan dada gitu untuk menstimulasi jantung supaya dia memompa. Nah, kenapa? Karena jantungnya itu berhenti berdetak. Nah, otomatis kita yang harus mendetakkan si jantungnya itu. Nah, namanya CPR. CPR itu bahasa Indonesianya RJP. Itu resusitasi jantung paru. Itu ya. Nah, ini biasa digunakan pada pasien henti jantung, bukan serangan jantung. Nah, jadi kita harus bisa membedakan tuh namanya serangan jantung sama henti jantung. Henti jantung ya tadi kondisi di mana jantungnya itu berhenti berdetak. Kalau serangan jantung itu adalah kondisi di mana jantung itu suplai oksigennya berhenti atau berkurang. Itu namanya serangan jantung. Kalau henti jantung, jantungnya itu benar-benar berhenti berdetak. Kalau serangan jantung itu gejalanya dia ini ya sakit sakit dada. Jadi mungkin di sinetron tuh pernah dengar ya, sering dengar ya. eh, ada pemeran tiba-tiba pegang dada terus pingsan. Nah, itu namanya serangan jantung. Begitu. Nah, kalau henti jantung itu apa? Ya karena jantungnya berhenti berdetak, ya otomatis dia langsung pingsan karena asupan darah ke oksigen langsung langsung berhenti. Jadi dia otaknya itu kekurangan oksigen akhirnya langsung pingsan begitu. Nah, itu bedanya tadi. Keempatnya tadi, Mas. Nah, seberapa penting CPR itu untuk masyarakat awam? Jawabannya penting sekali ya. Jadi setiap manusia, setiap orang ya, itu saya rasa harus bisa yang namanya melakukan CPR. Nah, karena kita nggak tahu masyarakat tuh tiba-tiba pingsan, tiba-tiba henti jantung. Nah, kita sebagai masyarakat awam harus bisa melakukan pertolongan pertama kepada mereka. Nah, itulah penting sekali karena kita nggak bisa menebak-nebak ya. Ini orang tuh sehat atau enggak, kita nggak bisa menebak-nebak begitu. Henti jantung bisa datang kapan saja dan di mana saja. Nah, maka dari itu kita harus siap kapanpun itu dan dimanapun itu. Siap-siap. Misal, jika kita melihat seseorang yang tiba-tiba pingsan di tempat umum, apa yang harus kita lakukan? Oke. Nah, ini ada urut-urutannya ya. Ada orang pingsan nih, pingsan di tempat umum. Saya contohkan di jalan raya ya, di jalan raya ini orang pingsan. Langkah apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita pastikan dulu orang itu aman, ya. Jadi dia kan tadi di tengah jalan tuh, ya. Kita harus pindahkan orang itu di pinggir jalan supaya dia aman dan jalannya juga lancar lagi, supaya nggak terlalu menimbulkan keributan. Setelah dipindahkan, ya, itu kita juga pastikan dulu kita memindahkannya di tempat yang datar, datar, ya, datar dan keras. Oke, jangan di kasur, ya. Jangan di kasur, jangan di tempat yang lunak, jangan di pasir, tapi di benar-benar tempat yang datar, datar ya, bukan bergelombang, bukan berbatu, nah, tapi di tempat yang datar dan keras gitu.
Nah, setelah itu kita coba panggil orang itu. Misalnya dengan menepuk dadanya, dipanggil namanya, Pak, Pak bangun Pak, Mbak bangun Mbak, gitu. Dik bangun Dik. Gitu. Nah, kita lihat dulu ini pasien, orang ini apakah berespon atau tidak, gitu ya. Apakah dia terus membuka matanya atau tidak. Kalau tidak membuka matanya, kita bisa lakukan rangsang nyeri. Nah, jadi kita berikan sensasi nyeri ke orang itu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita menggunakan tangan kita ya ini ya. Begini. Nah, terus jari yang tengah ini kita tonjolkan seperti ini. Ya. Ini ya. Nah, lalu yang ini kita arahkan ke tulang ini. Namanya sternum ya. Tulang di tengah dada ini loh. Nih. Yang paling keras ini. Kita kita arahkan begini lalu ditekan sekeras mungkin. Sekeras mungkin. Nah, ini akan menimbulkan sensasi nyeri yang begitu nyeri. Nah, ini biasanya kalau orang itu sekadar pingsan, biasanya berespon. Entah itu membuka mata, entah itu tangannya bergerak-gerak. Nah, tapi kalau pasiennya di jantung, biasanya dia nggak respon. Walaupun dikasih nyeri itu nggak akan respon. Itu ya. Nah, kita lihat apakah dia itu berespon atau tidak. Nah, kalau berespon ini kemungkinan pingsan. Itu ya. Lalu, kalau tidak berespon, kita lanjutkan pertolongannya. Berarti ini pasien tidak sekadar pingsan. Wah, ini bahaya ini, dirangsang nyeri nggak respon. Nah, kita perlu panggil bantuan. Bisa kalian telepon ambulan, bisa kalian teriak-teriak minta tolong, gitu ya. Nah, kalau kita di rumah sakit kita akan mengaktifkan namanya code blue, gitu. Jadi ada semacam emergency, tombol emergency untuk mengaktifkan itu. Nah, kalau kalian di tempat umum, ya kalian cukup ini teriak-teriak minta tolong atau panggil ambulan gitu. Misalnya gini, teriak-teriak begini, tolong, ada pasien, ada orang tidak sadar, tolong panggilkan ambulan. Nah, gitu misalnya. Ya. Terus setelah itu sesudah kita minta tolong, kita cek nadi karotis. Nah, kita mengecek apakah jantung itu masih berdenyut atau tidak. Nah, ini letak pentingnya di sini. Ini kita memastikan ini jantungnya itu berhenti atau tidak. Dengan cara apa? Dengan Menyentuh. meraba arteri karotis di sini. Nih. Nah, kalian bisa coba di rumah. Kalian kalau mau ngecek nadi karotis itu nggak boleh dua gini ya, harus satu begini. Nah, itu ya, jadi cek nadi karotis itu nggak boleh di dua leher, harus satu saja, itu ya. Selama maksimal 10 detik kalian pastikan di sini itu ada denyutnya atau tidak. Kalau ada denyutnya berarti jantungnya masih berdetak gitu. Kalau tidak ada denyutnya berarti ini pasien di jantung, jantungnya berhenti total. Nah, terus kalau kita raba di sini ada denyut nadi, nah berarti jantungnya masih ada. Lalu kita cek napasnya. Kalian bisa bisa posisikan kepala menghadap dada pasien tadi, apakah kembang kempis atau tidak. Tuh. Kemudian kalau tidak ada denyutnya, nah berarti ini kalian harus mulai melakukan namanya pijat jantung atau CPR. Gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita melakukan CPR dan apakah CPR itu membutuhkan alat?
Ya, cara melakukannya ini ya akan saya peragakan ya. Apakah kita perlu alat? Jawabannya perlu, tapi kalau tidak ada kita harus pastikan dulu ini orang yang pingsan ini, orang yang di jantung ini apakah memang aman terbebas dari suatu penyakit menular gitu ya. Misalnya tuberkulosis atau yang lain begitu ya. Nah, ini yang memerlukan alat itu ketika kita melakukan bantuan napas. Ya, itu kita memerlukan alat, namanya ambubek. Ya, gambarnya seperti ini. Tuh, itu ambubek. Kalau ketika kita melakukan pijat jantung, itu kita tidak memerlukan alat. Kita hanya memerlukan tangan kita dan bahu kita. Tuh. Oke, saya contohkan. Oke. Nah, ini ya, kita analogikan ini orang yang di jantung tadi. Nah, cara melakukan CPR ya, kita tadi harus memastikan alasnya datar, bukan berbatuan. Lalu keras, alasnya harus keras, tuh ya. Nah, lalu kita posisikan tangan kita seperti ini, begini. Ya. Yang sebelah kanan, ini kanan, itu di bagian atas. Lalu begini. Nah, lalu kita lakukan pijat jantung, tumpuannya ada di sini, di bagian sini. Jadi begini. Nah, ini kita arahkan di tulang dada yang keras ini, namanya sternum. Tuh ya, begini. Nah, gini ya. Nah, lalu kita lakukan pijat jantung dan tangannya ini harus lurus. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh nekuk begini. Jadi harus lurus. Nah, kemudian bebannya itu kita gunakan bahu kita sebagai beban untuk mendorong dada dari pasien. Itu ya. Nah, kecepatannya berapa? 100 sampai 120 kali per menit. Nah, jadi begini. Sebanyak 30 kali ya, 30 kali. Kalau sudah 30 kali lakukan pijatan, kita lakukan bantuan napas dengan ambubek tadi. Lalu setelah ambubek kita kembali lagi lakukan bantuan pijat jantung sebanyak 30 kali. Jadi 30 kali bantuan pijat jantung, lalu ke napas 2 kali, pindah ke sini lagi 30 kali, pindah ke sini lagi 2 kali, pindah ke sini lagi 30 kali. Tuh ya. Jadi gini, saya contohkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, udah 30, kita lakukan bantuan napas dengan ambubek. Seperti ini. Nah, lalu kalau sudah seperti itu, kita kembali lagi ke sini, lakukan pijat jantung seperti tadi. Sebanyak 30 kali, lalu kembali lagi ke sini, sampai setidaknya 5 kali. 5 kali siklus. Gitu. Ya, itu kita terus lakukan. Ya, jangan berhenti, jangan banyak diganggu, minimal interupsi ya. Nah, setelah itu baru kita cek lagi nadinya tadi di sini. Gitu. Ya, jadi setiap 2 menit atau setiap 5 siklus kita cek nadi karotis. Apakah sudah teraba atau belum? Gitu. Kalau belum teraba bagaimana? Kita lanjutkan lagi. Gitu. Kalau sudah teraba, nah artinya berarti jantungnya sudah berdetak lagi. Nah, kalau jantungnya sudah berdetak, kita posisikan orang ini namanya posisi mantap. Tujuannya adalah supaya isi lambung itu tidak masuk ke paru-paru. Dengan cara apa? Dengan cara memiringkannya seperti ini. Nah, begini. Gitu. Ya, itulah caranya melakukan pijat jantung atau CPR. Nah, selanjutnya apakah benar bahwasanya CPR bisa bikin tulang rusuk patah? Dan apa tanggapan dari kamu? Ya.
Jawabannya benar ya. Kalau kita lakukan pijat jantung itu memang risikonya tulang rusuk akan patah. Nah, tapi ini tidak menghentikan upaya kita untuk melakukan pijat jantung. Karena pijat jantung itu jauh lebih penting daripada sekadar tulang rusuk yang patah. Tulang rusuk yang patah itu bisa disambung kembali, guys. Nah, tapi kalau jantung berhenti, nyawa melayang itu nggak bisa dikembalikan lagi. Tuh. Saya pernah ya melakukan CPR ke pasien, tulang rusuknya patah. Nah, tandanya apa sih kalau tulang rusuk itu patah? Jadi kalau kita melakukan pijat jantung itu akan terasa krek, ya, krek gitu. Nah itu berarti tulangnya udah patah itu kayak gitu. Atau kita juga bisa melihat semacam lebam-lebam di bagian pijatan yang kita lakukan. Nah itu tanda-tanda dari tulang rusuk yang patah. Apakah menjadi masalah? Oh, enggak ya, enggak jadi masalah. Enggak apa-apa, tetap dilanjut CPR-nya. Oh gitu ya pentingnya CPR itu. Sekian dari video ini, mungkin kita akan lanjut ke video selanjutnya jika ada waktu insya Allah Ta'ala. Dadah.